Yang mana di saat itu Juan tiba-tiba berkata dengan senyum kecilnya, "Makanya mas, cepatlah cari pasangan biar aku juga segera bisa nikah." Dan di saat itu maksud Juan berkata demikian hanya ingin menghilangkan ketegangan. Namun perkataan tersebut justru membuat Dendi merasa tidak nyaman dan tidak suka dengan perkataan adiknya. Pada awalnya Dendi hanya menanggapinya dengan senyum tipis dan sedikit tertawa. Namun aslinya di dalam hati Dendi, dia mulai merasa ada beban yang tidak mudah untuk dia abaikan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Depok, Jawa Barat, terjadi pada tahun 2020. Kisah ini juga sempat menggemparkan masyarakat. Pasalnya, kejadiannya benar-benar sangat keji dan juga tega. Mengisahkan tentang seorang pria yang ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang benar-benar mengenaskan, terkubur di bawah lantai kontrakan. Rupanya, aksi yang keji ini dilakukan oleh adik kandungnya sendiri. Lantaran dia kesal, kakaknya kerap sekali emosi setelah disinggung mengenai niatnya yang ingin menikah namun terhalang oleh sang kakak. Bagaimana bisa ya sobat, persoalan yang sepele seperti ini bisa menyebabkan kejadian yang begitu tragis di tengah-tengah keluarga mereka. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Mari sama-sama kita bahas di Kata Pena. Polisi mengungkap motif J, terduga pelaku terhadap kakaknya D yang dikubur di bawah lantai kontrakan di daerah Sawangan Baru, Depok, Jawa Barat. Pelaku nekat kakaknya karena rencananya untuk menikah dihalang-halangi. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pria yang bernama Juan. Juan ini berusia 20 tahun. Dia berasal dari Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor. Dia tinggal bersama keluarganya di sana. Di tengah-tengah keluarganya, Juan ini dikenal sebagai sosok yang rajin dan penuh tanggung jawab. Meskipun usianya yang masih terbilang muda, dia ini sudah ikut berperan di dalam membantu perekonomian keluarganya dengan ikut bekerja bersama kakaknya. Kakaknya tersebut bernama Dendi, dan Dendi ini berusia 30 tahun dan belum menikah. Meskipun dia belum menikah, tetapi dia punya komitmen. Dia ingin menjaga tanggung jawab terhadap keluarganya. Meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh di antara Dendi dan adiknya Juan, namun hubungan mereka berdua sangat erat. Sebagai saudara, mereka saling mendukung satu sama lain, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dalam melakukan pekerjaan, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk merantau ke kota Depok pada tanggal 17 Juli tahun 2020. Yang sebenarnya jarak antara Depok dengan kampung halaman mereka, yaitu Gunung Pongkor, tidak terlalu jauh. Selama berada di kota Depok, mereka ini tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang terletak di Jalan Kopral Daman, wilayah Sawangan. Kehidupan mereka selama di rantau memang tidaklah mudah, tetapi mereka selalu berusaha untuk saling menjaga satu sama lain dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk dikirimkan kepada keluarga. Mereka membuka sebuah usaha kecil-kecilan. Mereka di saat itu berjualan bakso keliling di sekitar wilayah Sawangan, Depok, dan setiap harinya tanpa mengenal lelah, mereka mengelilingi daerah tersebut dengan gerobak bakso mereka. Mereka bekerja sepanjang hari untuk bisa mendapatkan penghasilan agar bisa menyambung hidup. Usaha mereka ini menjadi tumpuan hidup mereka berdua, dan melalui kerja keras ini mereka berharap dapat terus membantu keluarga mereka di kampung sana. Meskipun hidup penuh tantangan, mereka selalu yakin bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil yang baik. Namun sobat, ada sesuatu yang sebenarnya belum lengkap di dalam hidup mereka, terutama sang kakak yang diketahui ternyata belum memiliki pasangan. Namun lain halnya dengan sang adik, yaitu Juan. Juan ini justru sudah memiliki pacar. Bahkan di usianya yang masih terbilang cukup muda,
dia sudah berniat ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius, ingin menikahi sang pacar. Namun niatnya tersebut ternyata membuat dia menjadi maju mundur, penuh keraguan. Karena di saat itu dia merasa tidak enak pada sang kakak. Jika dia menikah duluan, maka terkesan dia melangkahi kakaknya. Lalu tibalah pada suatu hari, setelah seharian mereka berkeliling menjajakan bakso dan lelah menguras tenaga, Juan yang di saat itu sudah lama menyimpan hasrat untuk melangkah ke jenjang pernikahan dengan pacarnya sendiri, akhirnya menyampaikan niatnya ini kepada Dendi. Pada sore hari itu, ketika mereka sedang duduk-duduk santai di kontrakan kecil mereka di Jalan Kopral Daman, menikmati suasana tenang setelah bekerja seharian, di dalam hati Juan, dia tahu bahwa jika dia membuka obrolan ini, mungkin percakapan tersebut akan menjadi sangat canggung. Tapi dia tidak bisa menunda lagi. Dia harus jujur kepada sang kakak. Dia benar-benar ingin segera menikah. Karena bagi Juan, waktunya sudah sangat tepat. Lalu, sambil sesekali berbasa-basi dengan kakaknya, Juan mulai perlahan menyampaikan maksud hatinya. Dengan hati-hati dia menyampaikan kepada Dendi bahwa dia sudah sangat ingin menikahi pacarnya, wanita yang sudah lama dia cintai. Namun di balik ungkapan tersebut, ada satu kekhawatiran besar yang membuat Juan merasa sedikit terbebani. Dia merasa tidak enak jika harus menikah terlebih dahulu sebelum Dendi menikah. Dan karena menurut adat dan kebiasaan di keluarga mereka, lebih baik sang kakak menikah terlebih dahulu. Jangan sampai adiknya yang melangkahi. Juan di saat itu dengan penuh kehati-hatian menyampaikan maksud dan niatnya ini, berharap kakaknya bisa mengerti akan posisinya. Lalu mulailah Juan berkata, kurang lebih seperti ini. "Mas, aku sebenarnya pengen banget nikah," ujar Juan sambil sesekali melirik ke wajah kakaknya. Lalu dia lanjutkan lagi, "Tapi aku gak enak mas kalau duluan, rasanya kayak gak sopan ngelangkahi mas." Dan mendengar ucapan tersebut, Dendi pun diam sejenak. Dia memahami kekhawatiran adiknya, namun di dalam hatinya Dendi tidak terlalu mempermasalahkan. Namun ketika Juan menambahkan candaan untuk mencairkan suasana yang terkesan mulai canggung, situasinya malah berubah. Di saat itu Dendi malah menyalahartikan candaan dari sang adik. Yang mana di saat itu Juan tiba-tiba berkata dengan senyum kecilnya, "Makanya mas, cepatlah cari pasangan biar aku juga segera bisa nikah." Dan di saat itu maksud Juan berkata demikian hanya ingin menghilangkan ketegangan. Namun perkataan tersebut justru membuat Dendi merasa tidak nyaman dan tidak suka dengan perkataan adiknya. Pada awalnya, Dendi hanya menanggapinya dengan senyum tipis dan sedikit tertawa. Namun, aslinya di dalam hati Dendi, dia mulai merasa ada beban yang tidak mudah untuk dia abaikan. Lalu, setelah pembicaraan tersebut, waktu pun berlalu dan Juan semakin sering membahas keinginannya untuk menikah. Bahkan terkadang dengan nada setengah bercanda yang mengisyaratkan desakan agar Dendi segera mencari pasangan. Bagi Dendi, situasi ini mulai membuatnya tertekan. Dia sebenarnya tidak keberatan jika Juan ingin menikah terlebih dahulu. Tetapi setiap kali Juan mendesaknya, seolah-olah itu menjadi pengingat yang pahit bahwa di usianya yang sudah 30 tahun, dia masih belum menemukan pasangan hidup. Lalu, lambat laun, rasa kesal yang awalnya hanya sebatas ketidaknyamanan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam lagi. Dendi di saat itu merasa tersudutkan dan sakit hati, seolah-olah semua orang di sekitarnya, termasuk adiknya sendiri, terus mempertanyakan status lajangnya. Juan di saat itu mungkin tidak menyadari betapa beratnya beban yang dirasakan oleh Dendi. Dan baginya, pernikahan adalah sesuatu yang dia tunggu-tunggu dengan penuh antusias. Namun, berbeda bagi Dendi, desakan adiknya justru menjadi cambuk emosional yang tidak henti-hentinya mengingatkan dia pada sesuatu yang belum bisa dia raih. Rasa sakit hati itu kian hari semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Dan meskipun Dendi tidak mengungkapkan apa yang dia rasakan secara langsung, namun hubungan mereka di saat itu terasa menjadi renggang dan lebih dingin. Sejak saat itu sobat, hari demi hari berjalan, bahkan hingga 2 bulan kemudian, Dendi jadi suka marah-marah kepada adiknya tersebut. Juan di saat itu merasa bingung apa yang terjadi dengan kakaknya dan apa kesalahan yang dia lakukan. Dan setiap kali Juan berbuat sesuatu, sekecil apapun, tampaknya selalu salah di mata Dendi. Dendi menjadi pribadi yang cepat emosi, terutama kepada sang adik. Jika sebelumnya Dendi lebih banyak menasehati dengan nada yang cukup tenang, namun berbeda kali ini, dia cenderung meledak-ledak
Seolah-olah amarahnya tersebut mudah tersulut oleh hal-hal yang sepele. Bahkan saat Juan melakukan hal-hal yang biasanya tidak memancing masalah, seperti terlambat sedikit mempersiapkan gerobak bakso atau salah meletakkan barang di kontrakan. Di saat itu, Dendi sudah berbeda. Dia langsung marah dan membentak Juan. Amarah Dendi seolah tidak bisa dikendalikan lagi. Setiap kesalahan kecil yang dibuat oleh Juan yang dulunya bisa diselesaikan dengan tawa dan canda serta peringatan-peringatan ringan, kini berubah menjadi ledakan emosi. Dan semakin lama, Juan mulai merasa dirinya tidak lagi dihargai dan tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar di mata kakaknya. Rasa kecewa yang awalnya hanya berupa ketidaknyamanan tersebut mulai berubah menjadi luka batin. Setiap kali Dendi meluapkan emosinya, Juan semakin merasa tersakiti. Juan menyimpan semua perasaan di dalam diam dan mencoba untuk bertahan. Tetapi lama-kelamaan, rasa sakit itu semakin menyesakan. Rasa kecewa dan sakit hati yang dia rasakan semakin lama semakin menumpuk, hingga akhirnya berubah menjadi perasaan dendam. Juan pun jadinya mulai kehilangan kendali atas emosinya. Rasa sakit hati yang telah lama dia pendam tiba-tiba berubah menjadi pikiran-pikiran gelap yang menguasai dirinya. Dendam yang sudah terlalu berat itu membuat Juan merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi penderitaannya atas emosi sang kakak adalah dengan mengakhiri hidup sang kakak. Namun, Juan sebenarnya ragu. Dia maju mundur dengan keputusan tersebut. Bagaimanapun, dia juga sayang pada kakaknya yang merupakan anggota keluarganya sendiri. Namun di antara keraguannya tersebut, selama kurang lebih 3 minggu, Juan mencoba menahan diri, seolah memberikan kesempatan pada kakaknya, berharap kakaknya bisa kembali menjadi sosok penyayang seperti dulu dan bisa berubah. Namun ternyata, kakaknya tetap sering memarahinya serta membentak dia, hingga dia pun akhirnya tidak tahan lagi. Puncaknya sobat, pada tanggal 14 November tahun 2020. Di saat itu, mereka baru saja pulang ke kontrakan seusai berdagang pada malam hari. Sesampainya di rumah, Dendi yang di saat itu merasa benar-benar lelah, dia memilih untuk tidur lebih dulu. Pada saat yang bersamaan, Juan tiba-tiba mulai merencanakan aksi kejinya. Dia mencoba memastikan sang kakak sudah tertidur pulas. Dan setelah memastikan semuanya aman, Juan mulai menuju ke dapur dan dia mengambil sebuah tabung gas LPG 3 kilo yang sudah kosong isinya. Tak berlama-lama, amarahnya yang sudah memuncak dan emosinya yang sudah menumpuk lalu langsung dia luapkan dengan cara menghantamkan gas LPG 3 kilo tadi ke arah kepala sang kakak yang sedang tertidur pulas. Seketika, kepala Dendi bocor mengalirkan cairan merah segar. Dan di saat itu, Juan masih belum berhenti. Dia menghantamkan lagi wajah sang kakak hingga giginya rontok. Juan juga menghantamkan kembali tabung gas tersebut ke bagian dada serta punggung Dedi di saat Dedi berbalik arah. Hingga Dedi pun di saat itu tidak berdaya dan belum menyadari bahwa yang melakukan hal tersebut adalah adik kandungnya sendiri. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Dendi, Juan di saat itu menyikut alat vital kakaknya sebanyak 3 kali. Dan pamungkasnya, Juan di saat itu langsung membekap kepala Dendi dengan bantal sampai Dendi pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir akibat lemas karena kehabisan nafas. Setelah Dendi benar-benar tewas, disitulah Juan seketika tersadar dan mulai panik dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia di saat itu mulai takut dan dia tidak mau perbuatan kejinya ini ketahuan. Juan pun mulai gelisah. Dia mencari cara untuk bisa menghilangkan jejak dari bekas perbuatannya, termasuk dia ingin menyembunyikan jasad Dendi. Lalu dia kemudian mulai memikirkan ide apa untuk bisa menyembunyikan jasad sang kakak. Di saat itu, dia tiba-tiba terfikir ingin memecahkan salah satu keramik di kamar kontrakan dan ingin menguburkan Dendi di bawah keramik tersebut. Dan untuk melancarkan aksinya, Juan di saat itu lantas meminta tolong kepada temannya yang bernama Koir. Pada awalnya, ketika Juan meminta tolong kepada Koir di saat itu benar-benar kaget. Dia tidak menyangka bahwa Juan sudah melakukan hal sekeji itu terhadap saudara kandungnya sendiri. Namun Koir tidak punya pilihan lain. Sebagai seorang sahabat, dia mau tidak mau harus membantu Juan. Lantas, di saat itu, Koir pun langsung membantu Juan untuk memecahkan salah satu keramik di kamar kontrakan. Dan mereka berdua mulai menggali tanah di bawah keramik tersebut dengan kedalaman 1,5 meter dan lebar 40 cm. Mereka melakukan hal tersebut pada keesokan harinya. Dan untuk mengelabuhi penghuni kontrakan lain terhadap bunyi bising pada proses penggalian, Juan di saat itu menyetel musik dengan sangat kencang. Dan bahkan ia mengabaikan suara azan maghrib berkumandang. Dia tetap memasang musik dengan sangat kencang
agar bisa menyamarkan suara di saat mereka melakukan penggalian. Lalu kemudian sobat, Juan pun mulai memasukkan jasad Dendi dengan posisi membungkuk terlipat ke dalam lubang dengan kedalaman 1,5 meter dan lebar 40 meter. Juan kemudian hendak menutup galian tersebut dengan keramik, tetapi dia lupa bahwa keramik yang sebelumnya dia bongkar sudah hancur karena dibobok. Akhirnya Juan pun mau tidak mau membeli keramik baru, namun sayangnya tidak bisa sama motifnya serta warnanya dengan yang sebelumnya. Juan yang di saat itu tidak peduli, dia langsung saja membeli keramik tersebut dan menggunakan keramik itu untuk menutup lubang bekas galian. Walaupun motifnya beda, paling tidak lantai tersebut bisa tertutup. Di pikirannya di saat itu, yang penting tindak kejahatannya bisa disamarkan. Singkat cerita, tepat pada keesokan harinya, di tanggal 16 November tahun 2020, Juan yang merasa ketakutan akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi dari kontrakan tersebut. Dia meninggalkan jasad Dendi di dalam lubang yang ada di lantai kontrakan, dan Juan di saat itu mulai melarikan diri ke rumah orang tuanya yang ada di Gunung Pongkor, Bogor. Setelah dia menghabisi nyawa kakaknya, gilanya Juan ini bersikap seperti tidak ada rasa penyesalan. Dia justru di saat itu merasa bangga, dan yang lebih parahnya, dia mengungkapkan kebanggaannya tersebut karena telah menghabisi nyawa Dendi melalui postingan di akun Facebook pribadinya, yang mana di saat itu dia mengunggah kata-kata seperti ini. "Tubuh kami memang kecil, tapi nyali kami besar. Kalian anak sekolahan tawuran bergerombolan. Kami berdua nyawa orang bisa hilang tanpa ditemukan. Hanya kita dan Tuhan yang nyaho." Lalu, sementara itu, 2 hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 18 November tahun 2020, setelah Juan pamit dan menitipkan kunci ke tetangga serta saudaranya, sang pemilik kontrakan yang bernama Sukiswo datang untuk melihat kontrakannya. Sekaligus di saat itu, dia ingin memperbaiki toilet yang ternyata mampet setelah sebelumnya Juan dan Dendi pernah protes terkait hal tersebut. Di saat itu, ketika dia hendak memperbaiki toilet yang mampet, mumpung pemilik kontrakan juga sedang pergi, namun Sukiswo malah merasa curiga ketika dia masuk ke dalam kontrakan dan mencium adanya bau-bau aneh, yaitu seperti bau anyir yang entah dari mana asalnya. Ketika itu, Sukiswo juga melihat salah satu ubinnya ternyata berbeda dari motif dan warnanya tidak sama seperti sedia kala. Dan ketika dia mendekati, ternyata bau anyir tersebut berasal dari ubin yang berbeda itu. Sukiswo pun menjadi semakin curiga. Dia yang merasa ada yang aneh langsung mencoba untuk memeriksa ubin tersebut dengan mengetuk-ngetuk ubin itu. Dan ternyata bunyi dari ubin itu kosong. Rasa curiganya semakin besar, membuat dia memutuskan untuk membongkar bagian ubin yang berbeda itu. Dengan penuh keberanian, Sukiswo pun akhirnya memulai membongkar keramik yang berbeda motif itu pada pukul 14.30 siang. Ketika dia sudah membongkar dan dia menggali sedikit demi sedikit, Sukiswo sempat mengurungkan niatnya lantaran di saat itu dia tidak menemukan apapun. Namun karena masih penasaran, dia mencoba menggali lagi. Dan saat itu Sukiswo menemukan hal yang benar-benar mencurigakan. Sewaktu linggisnya ditancapkan ke dalam lubang ubin tersebut, Sukiswo tiba-tiba saja mencium bau yang sangat menyengat. Dan dari keanehan yang ada, dia tidak berani melanjutkan penggaliannya tersebut. Lalu dia pun mencoba melaporkan hal yang aneh ini kepada RT dan RW setempat. Lalu setelah dia melapor, pihak RT dan RW langsung menuju ke lokasi kejadian. Di saat itu, Sukiswo didampingi oleh pihak RT dan RW melanjutkan penggaliannya. Terlihat di saat itu ketika penggalian mulai sedikit dalam, dia memerhatikan ada hal yang aneh. Dia melihat seperti adanya dengkul manusia. Namun di saat itu mereka masih ragu dengan apa yang mereka lihat. Karena masih penasaran, namun mulai kelelahan, penggalian itu pun sempat dihentikan sementara pada pukul 4 sore. Lalu setelah beristirahat sejenak, penggalian mulai dilanjutkan tepat sehabis maghrib. Di saat penggalian itu dilanjutkan, disitulah kecurigaan mereka ternyata berbukti. Ternyata di dalam lubang yang mencurigakan tersebut ada sesosok jasad yang ditemukan. Dan di mana jasad tersebut sepertinya dikenali oleh Sukiswo, yang mana jasad tersebut adalah jasad Dendi, sang penyewa kontrakan. Seketika semuanya menjadi kaget. Warga langsung heboh dengan penemuan tersebut. Semua orang berkerumunan untuk menyaksikan hal yang mengerikan itu. Beberapa warga juga sudah langsung melaporkan temuan mereka ke Polsek Sawangan. Dan setelah pihak kepolisian datang, jasad Dendi pun langsung dievakuasi dan dikeluarkan dari lubang lantai tersebut
tepat pada pukul 23.44 waktu Indonesia Barat. Di saat jasadnya diangkat, pakaian dari jasad Dendi masih utuh. Wajahnya juga masih bisa dikenali, dan untuk kepentingan penyelidikan serta penyidikan, jasad Dendi langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Lalu sementara itu, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di TKP untuk mencari bukti dan mengungkap siapa pelaku di balik aksi keji tersebut. Dari identitas yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah kontrakan tersebut, polisi curiga terhadap keterlibatan sang adik alias Juan dalam kasus yang mengerikan ini. Karena di saat itu, Juan tidak ada di tempat. Kemudian pihak kepolisian pun mulai melakukan pencarian terhadap Juan. Lalu benar saja, setelah dilakukan pengejaran dan penangkapan tidak jauh dari lokasi kediamannya di daerah Bogor, tepatnya di Gunung Pongkor, Juan di saat itu langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Saat itu, pihak keluarga merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Juan anak mereka dibawa oleh polisi? Saat itu pihak keluarga diberitahukan oleh kepolisian persoalan Dendi anak mereka yang sudah tewas dan ditemukan sudah dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Pihak keluarga di saat itu lantas kaget. Mereka syok karena mendengar berita tersebut. Namun di saat itu mereka masih belum bisa mencerna apa hubungannya anak mereka Dendi meninggal dunia dan adiknya Juan justru ditangkap. Lalu pihak kepolisian kembali menjelaskan bahwa ada indikasi kemungkinan pelaku dari eksekusi keji ini adalah adik dari Dendi sendiri, yaitu Juan. Dan di saat itu, seperti disambar petir di siang bolong, pihak keluarga benar-benar kaget. Bahkan ada anggota keluarga yang pingsan setelah mendengar berita tersebut. Lalu setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan, Juan di saat itu mengakui semua perbuatannya. Dia juga menceritakan bahwa motif dia menghabisi nyawa Dendi karena adanya percekcokan atau pertengkaran yang berkaitan dengan rencana pernikahannya yang ternyata membuat Dendi menjadi tidak senang terhadap Juan. Lalu sobat, dari kasus ini, polisi juga menemukan fakta lain yang sangat mencengangkan. Ternyata sebelum Juan menghabisi nyawa kakaknya, dia juga menghabisi nyawa temannya sendiri yang selama ini dikira hilang. Ternyata Juan ini benar-benar seorang eksekutor. Pasti kalian sangat kaget sobat, bahwa ada sebuah plot twist di dalam cerita ini. Sekarang aku ingin menceritakan sedikit siapa teman yang dihabisi oleh Juan tersebut. Jadi singkatnya seperti ini sobat. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2020, Juan ini bersama temannya yang bernama Koir, orang yang sama dengan yang saat itu juga membantunya untuk menguburkan jasad Dendi di bawah lantai kontrakan, pernah menghabisi nyawa orang, yaitu nyawa tetangga mereka sendiri yang bernama Syarifuddin alias Didin. Didin ini merupakan teman mereka yang berprofesi sebagai pedagang dan memang kerap sekali bertandang ke rumah Juan. Dan motif Juan menghabisi nyawa temannya tersebut lantaran dia dan Koir dipaksa melayaninya atau melakukan hubungan sesama jenis dengan si korban. Dan di saat itu Juan dan Koir merasa kesal. Akhirnya memilih untuk menghabisi nyawa Didin dengan cara memukul kepala Didin menggunakan sebuah knalpot bekas dan juga sebuah batu. Lalu kemudian Didin sempat dibekap hingga akhirnya Didin tewas. Jasad dari Didin ternyata dikuburkan tidak jauh dari rumahnya, hanya sekitar 200 meter di sebuah lahan kosong. Dan atas pengakuan dari Juan tersebut, akhirnya pihak kepolisian juga menjemput satu temannya lagi yang bernama Koir dan diminta untuk menunjukkan di mana mereka mengubur jasad Didin. Dan atas perbuatan mereka ini, Juan dan juga Koir dijerat dengan pasal berlapis, pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan juga hukuman mati. Sementara itu, setelah semuanya selesai diperiksa, jasad dari Dendi dikembalikan kepada pihak keluarga yang ada di Bogor untuk dimakamkan secara layak. Termasuk juga dengan jasad Didin yang baru terungkap. Ketika digali, ternyata sudah tersisa tulang belulang. Lalu dikembalikan juga kepada pihak keluarga untuk dikebumikan secara layak di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya, yaitu daerah Sawangan Lama, Pengasinan, Kota Depok. Kejadian ini benar-benar membawa luka mendalam bagi keluarga. Pasalnya mereka harus kehilangan salah satu putranya karena ulah putranya yang lain. Termasuk bagi keluarga Didin yang baru tahu bahwa selama ini mereka kehilangan Didin
bukanlah karena Didin menghilang begitu saja, tetapi melainkan sudah dieksekusi. Kabar tentang insiden ini menyebar dengan cepat, menambah huru-hara di tengah lingkungan yang biasanya tenang. Selain keluarga, warga pun turut merasakan duka yang mendalam dan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa tragedi seperti ini bisa terjadi di tengah-tengah mereka. Itu dia sobat, kisah dari Juan, seorang eksekutor yang menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri dan sebelumnya sudah menghabisi nyawa orang lain juga yang merupakan seorang pria penyuka sesama jenis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?